Kita ke informasi yang pertama. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri menjelang pemilu selanjutnya di negara tersebut. Jacinda Ardern mengumumkan ia akan mengundurkan diri dari jabatannya paling lambat 7 Februari mendatang. Ardern yang merupakan salah satu pemimpin termuda di dunia ini mengungkapkan alasan dibalik pengunduran dirinya. Pada akhir tahun 2022 dirinya merenungkan apakah ia memiliki kemampuan yang diperlukan untuk terus menjadi Perdana Menteri Selandia Baru yang berujung kesimpulan bahwa sudah waktunya ia untuk mundur. Jacinda telah memimpin Selandia Baru melewati pandemi COVID-19 termasuk serangan teror di 2 masjid di Christchurch serta erupsi vulkanik di White Island. Kita ke informasi yang kedua. Presiden China Xi Jinping menyatakan keprihatinannya tentang situasi pandemi di China jelang mudik tahun baru Imlek. Ia menekankan upaya untuk meningkatkan perawatan medis bagi mereka yang paling rentan terhadap virus di daerah pedesaan. Pemimpin China itu juga membela kebijakan nol COVID-nya yang dicabut pada bulan lalu setelah melumpuhkan ekonomi dan memicu protes nasional dengan mengatakan hal tersebut adalah pilihan yang tepat. Otoritas transportasi memperkirakan bahwa lebih dari 2 miliar perjalanan akan dilakukan selama periode 40 hari antara Januari dan Februari, atau hampir 2 kali lipat dari jumlah tahun lalu dan 70% dari tingkat pra-pandemi. Airfinity memperkirakan kematian kumulatif akibat COVID-19 di China mencapai 608.000 kasus sejak Desember. Secara resmi, China melaporkan hampir 60.000 kematian terkait COVID-19 di antara pasien yang dirawat di rumah sakit selama 5 pekan terakhir. Kita ke informasi dalam negeri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan regulasi jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Namun ternyata kebijakan ini bisa memicu masalah baru bagi pekerja di DKI yang bukan bermukim di DKI Jakarta. Salah satu alasan yang didorong Pemda untuk menerapkan ERP ini adalah mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang ada di sejumlah ruas jalan. Hanya saja ketersediaan transportasi umum yang memadai jadi pertanyaan yang menggemuka. Menurut pengamat transportasi Joko Setiowarno, melihat kendala bagi warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi bekerja di Jakarta tapi belum memiliki jaringan angkutan umum dari tempat karyawan tinggal atau bermukim. Hal ini berbeda dengan kota Jakarta, layanan transportasi umum sudah menjangkau 92% wilayahnya. Bahkan hingga jalan-jalan kecil di perkampungan kota Jakarta sudah ada layanan angkot Jaklingko. Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI memperingatkan Pemda bahwa ERP bukan proyek untuk mengeruk keuntungan. MTI berpandangan tarif ERP harus dipahami dan direncanakan bukan dalam rangka proyek yang memerlukan pengembalian modal serta mencari keuntungan, namun mengganti kerugian sosial, ekonomi, kesehatan, waktu, dan lainnya yang diakibatkan kemacetan. Kita ke informasi yang terakhir. Korban investasi emas digital ilegal yaitu Tamasya atau PT Tamasya Global Syariah sedang berusaha untuk mengumpulkan bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini dikonfirmasi Surya Surwantoro selaku pengacara dari One Law Firm pada Rabu 18 Januari lalu. Surya sendiri sebelumnya menawarkan diri untuk menjadi pengacara setelah kasus ini viral di akun Instagram komunitas startup @e-commerce. Sejauh ini Tamasya disangkakan dengan dalih pidana penipuan. Para nasabah pun menuntut agar Tamasya dapat mengembalikan nilai harga emas tersebut untuk kembali normal mengikuti harga pasar saat ini. Menurut informasi dari salah satu nasabah Tamasya, Hafsari, ia mendapat pemberitahuan bahwa konsumen harus menjual emas sebelum tanggal 15 Februari 2023.
Ia pun mau tidak mau harus menjual emas seharga Rp820.000 per gram pada 17 Januari 2023. Adapun harga tersebut ditetapkan secara sepihak oleh Tamasya. Padahal harga jual emas di beberapa platform penjual emas lain sudah mencapai harga Rp900.000 per gramnya.